What's up basketball fans, welcome back to Timeout. Balik bareng gue Ruki Padilla, kita kembali lagi ke Info Basket Harian untuk edisi 5 November 2020. Timeout geng, hari ini gak terlalu banyak berita basket, tapi tetap kita akan ngobrol santai tentang beberapa topik. Yang pertama adalah NBA, dikabarkan sebentar lagi akan memutuskan dan juga mengumumkan bahwa regular season mereka akan dimulai tanggal 22 Desember nanti. Ini bisa diambil kesimpulannya karena memang Shams kemarin ini memberikan report bahwa free agency itu bisa mulai setelah 48 jam ataupun 72 jam setelah NBA draft pada tanggal 18 November nanti. Bakal banyak berita NBA yang seru nih kayak sebentar lagi. I can't wait, I'm so excited. Nah, NBA pun melakukan ini untuk memulai seasonnya pada bulan Desember untuk menghindari kerugian besar. Dikabarkan kalau NBA mulainya pada bulan Januari 2021, mereka bisa mengalami kerugian antara 500 juta US dollar hingga 1 miliar dolar. Sedangkan musim lalu saat masa pandemi aja mereka sudah mengalami kerugian besar, yaitu sekitar 1,5 miliar dolar. Jadi mereka tidak mau rugi lagi, jadi mereka mencoba sebisa mungkin untuk mulainya pada bulan Desember nanti. Nah, kabarnya kalau memang mulai tanggal 22 Desember, training camp itu akan mulai tanggal 1 Desember. Nah, kalau gue nggak salah, final terakhir antara Lakers lawan Miami itu tanggal 11 Oktober kali, gue nggak salah ya. Nah, ini untuk dari final hingga training camp itu katanya jedanya hanya 51 hari. Ini bakal menjadi the shortest off season ever. Jadi gue bingung nanti gimana pada kondisinya para pemain Miami Heat dan juga Lakers. Beda dengan 8 tim yang gak masuk ke bubble. Gue yakin mereka excited banget dan udah siap banget untuk memulai training camp. Tapi yang pasti sekarang masih ada tahap negosiasi terakhir ini antara NBA dengan NBA Players Association, di mana mereka sedang mendiskusikan tentang salary escrow. Jujur gue gak terlalu ngerti banget, tapi kok gue baca ini adalah pemotongan gaji. Nanti gajinya para pemain ini akan ditahan dulu sama NBA untuk menutupi kerugiannya NBA. Nanti kalau memang NBA sudah make profit lagi, mungkin dibalikin kepada para pemainnya. Itu sepengertian gue. Tapi kalau kalian punya pengertian lain, bisa tulis di comment section di bawah. Nah, dikabarkan musim mendatang dan juga mungkin 2 musim lagi, pemain ini bisa mengalami pemotongan gaji hingga 18%. Itu cukup besar sih. Jadi itu kira-kira yang sekarang sedang dinegosiasikan sama NBA dan juga NBA Player Association. Semoga aja weekend ini udah ada kejelasan. Jadi kita akan tahu kira-kira bener gak nih NBA akan mulai pada tanggal Desember 22 atau tidak. Oke, sekarang kita akan membicarakan 2 reports. Ini kalau salah satu juga dari Shams. Yang pertama adalah Philadelphia 76ers kayak ngebet juga masih nih untuk mendapatkan James Harden. Mereka kayaknya ingin membentuk big three-nya mereka sendiri dengan Joel Embiid, Ben Simmons, dan juga James Harden. Walaupun kemarin Houston Rockets sebenarnya sudah memberikan pengumuman bahwa dia nggak akan nge-trade James Harden, mereka akan mencoba memaksimalkan prime Harden untuk Houston Rockets, tapi kita nggak pernah tahu, selalu ada aja kejadian kejutan. Ini juga kayaknya mantan GM-nya Rockets, Daryl Morey, kayaknya memang masih ngebet dengan James Harden. Memang mungkin aja cocok banget dengan sistemnya Daryl Morey. Kita tahu mereka berdua itu di Houston Rockets cukup sukses. Harden menjadi salah satu pemain yang paling dominan di offense. Jadi kita tunggu aja apakah benar atau tidaknya. Karena menurut gue kalau memang Harden bisa pindah, automatically gue bilang Philly akan menjadi seram sekali. Karena ada Ben Simmons, James Harden, dan juga Joel Embiid. Next, report kedua adalah tentang Jrue Holiday yang kabarnya diminati oleh beberapa tim contending seperti Miami Heat, Brooklyn Nets, dan juga Denver Nuggets. Ini katanya juga Miami Heat aja rela loh sampai melepas Tyler Hero demi Jrue Holiday. Kabarnya seperti itu. Kalau gue bilang sih sayang banget kalau harus ngelepas Tyler Hero, but kita tahu Jrue Holiday ini pemain yang berkelas juga, combo guard yang bermain both sides dari offense dan juga defense. Dia tahun lalu pun mainnya juga cukup bagus untuk Pelicans dengan 19 poin per game, 6,7 assist per game, dan juga 1,6 steals per game. Jadi banyak tim pasti akan berminat sekali dengan servisnya Jrue Holiday, apalagi dia juga cukup berpengalaman. Umurnya mungkin sekitar 30 sekarang ini, jadi dia udah siap nih untuk berkontribusi untuk menang. And I heard memang dia pengen berada di situasi yang bisa masuk ke playoff. Tapi sampai sekarang masih belum ada, setahu gue masih belum ada respon banget dari Pelicans. Kemarin kayak David Griffin mengeluarkan statement dikit aja bahwa katanya kita sih masih pengen kerjasama sama Jrue Holiday, itu aja. Tapi kita tunggu aja nanti berikutnya. Menurut gue kalau dia bisa ke Denver Nuggets, Jamal Murray and Jrue Holiday, that's gonna be so explosive, just saying.
Sekarang kita akan masuk ke draft profile. Kita akan membicarakan tentang Isaac Okoro. Dia merupakan seorang pemain dengan posisi wing dan dia tahun lalu bermain untuk Auburn University. Dia memiliki tinggi sekitar 197 cm dan memiliki average 12,8 poin per game. Isaac memang tidak terkenal untuk offense-nya. Para scouts ini pada terkesan dan juga sangat berharap sekali dengan potensi defense-nya dia. Banyak orang yang bilang bahwa kemampuan defense-nya dia di atas rata-rata dan memang memiliki high defensive IQ. Dan yang pasti setiap pertandingan itu dia selalu diminta sama timnya untuk menjaga pemain yang paling hebat on the other team. Untuk offense-nya, he's a great athlete. Dia bisa finish pretty well at the rim dan juga through context. Menurut gue dia sering sekali mendapatkan N1. Smart decision maker dan juga jarang untuk memaksakan nembak. Dia jarang memaksakan nembak, memang shootingnya dia di bawah rata-rata kalau menurut gue. Dimana shooting mechanics ini sama sekali tidak bagus. Jadi diharapkan nanti di next level di NBA dia akan menemukan seorang shooting coach yang cocok sama dia agar dia bisa works on his 3-point shots. Oke, kalau tadi gue baca scouting reportnya ada sesuatu yang ngomong bahwa dia katanya nggak bisa nge-score off the dribble. Tapi kalau gue lihat highlights-nya berkali-kali dia actually bisa sih. Tapi memang mungkin nggak konsisten. Tapi menurut gue untuk potensinya dia untuk ngedrive ataupun slashing menurut gue masih ada lah untuk nanti di NBA. Tapi para scouts ini tetap tinggi sekali dan banyak sekali yang naruh dia di top 10 untuk draft tanggal 18 November nanti. Karena memang potensi dia untuk menjadi seorang defender yang cukup elite kayaknya ada nih untuk di NBA. Itu kenapa para scouts suka banget dengan permainan dia walaupun memang offense-nya masih limited. Nah, tadi gue bilang, kalau gue lihat itu banyak orang yang compare dia dengan Jared Wallace dan juga dengan Justice Winslow. Dan The Ringer itu memprediksi bisa aja dia berada di posisi 5 di draft oleh Cleveland Cavaliers. Gue lumayan kaget karena gue mikirnya tadi Cleveland itu pasti akan mengambil mungkin Obi Toppin kalau masih available. Dan kalau gue baca alasannya dari The Ringer itu memang Cavaliers sedang mencari seorang wing player yang memiliki potensi untuk menjadi elite defender in the NBA dan itu memang cocok sekali dengan Isaac Okoro. Tapi kalau menurut gue, feeling gue sih dia ada di posisi 8 sampai posisi 14 lah nantinya ya. Kalau menurut kalian kira-kira Isaac Okoro cocoknya kemana? Kalian bisa tulis saya di comment section di bawah. Oke, sekarang kita akan pindah ke Vietnam. Ada berita yang cukup mengejutkan yaitu big man yang mereka Chris Durker mengumumkan akan pensiun dari basket. Gue lagi kaget banget karena gue gak pernah expect dia akan pensiun secepat ini karena dia baru mulai karirnya. Setahu gue mungkin 2 tahun yang lalu dia baru mulai di Vietnam. Jadi ini cepet banget. Tapi ternyata memang sejak Kyle Julius udah gak di Saigon Heat lagi, katanya dia memang sudah pengen banget untuk pensiun. Dan kabar yang gue dengar dari jurnalis di Southeast Asia, dia itu memang gak passion kayaknya untuk basket dan dia memang ada mengalami juga homesick. Kita tahu dia memiliki darah campuran Amerika. Jadi kabarnya setelah ini dia pengen balik ke Amerika dan kayak kerja di sana aja. Ini shocking because kita tahu dia baru saja mendapatkan banyak sekali prestasi bersama timnas Vietnam. Kalau nggak salah perak ya 3x3 di SEA Games, lalu juga perunggu untuk 5-on-5-nya bersama Vietnam. Jadi gue kaget karena apalagi tahun depan ini 2021 setahu gue SEA Games itu akan di Vietnam ya. Jadi harusnya Vietnam ini lagi gila-gilanya mencari talent-talent mungkin dari Amerika juga yang dari campuran untuk bisa compete for a gold medal in the SEA Games next year. Jadi gue lumayan kaget tapi masih banyak talent-talentnya di Vietnam. Gue yakin mereka nggak terlalu worry banget, tapi memang untuk seorang big man nih, Durker ini bagus banget. He's a big guy untuk rebound, untuk defense, dan akhir-akhir ini dia udah mulai bisa tuh jadi stretch forward, udah mulai bisa nembak 3 point. Jadi ini benar kehilangan besar sih menurut gue untuk Vietnam basketball, tapi gue yakin pasti masih banyak darah campuran di luar sana. Oke, itu berita dari Southeast Asia. Hari ini kita masuk ke berita lokal sedikit, sebenarnya cuma ada satu doang berita lokal. Ini gue juga mendengar-dengar aja. Jadi hari ini IBL mengadakan owners meeting dan gue dikabarkan, gue menanya-nanya tadi ke orang-orang bahwa kabarnya memang plan A-nya adalah IBL untuk dimulai tanggal 15 Januari. Dan pertanyaan yang paling besar jelas adalah apakah akan memakai import atau tidak. Dan dikabarkan kayak 90% mereka akan bermain lokal semua dan tampaknya nggak akan ada pemain asing musim mendatang. Kenapa mereka mulai lumayan cepat? Karena mungkin mereka mengejar bulan puasa. Tahun depan mereka kayak pengen selesai sebelum bulan puasa agar abis itu kayaknya timnas bisa bersiap-siap untuk SEA Games. Dan untuk pemain Indonesia Patriots bagaimana? Ini dia nih juga masih tekak-teki. Tapi kalau gue denger katanya para pemain Indonesia Patriots di tahun depan ini sudah bisa membela klubnya masing-masing. Wah, menarik ya. Oke, itu kira-kira adalah berita yang bisa gue sampaikan tentang IBL. Hopefully ya bisa jalan karena kebanyakan kalau gue tahu tuh akan mulainya bulan Februari kayak DBL, kayak Liga 1 sepak bola juga Februari. Jadi semoga aja nggak ada hambatannya lagi untuk IBL bisa bermain bulan Januari nanti.
Tapi gue yakin pasti banyak banget yang agak kecewa, pasti pada pengen lihat pemain asing. Tapi ya sekarang kita bisa nikmatin lah talent-talent dari pemain-pemain lokal kita. So we have to stay excited dan juga tetap dukung IBL. Oke. Sebelum kita udahan, karena IBL tahun depan ini akan lokal semua, gue rasa ini akan memberikan kesempatan untuk banyak pemain bisa menunjukkan kemampuannya. Hari ini gue iseng aja sih, sebenarnya gue pengen tahu pendapat kalian juga. Gue bikin prediksi tentang 5 pemain yang kira-kira bisa menjadi kejutan musim mendatang. Jadi kalian bisa setuju atau nggak setuju, tapi yang pertama gue akan kasih di listnya adalah Rizal Falconi dari Satria Muda Pertamina. Rizal Falconi ini menurut gue dia talentnya ada banget, tinggi badannya ada banget. Dengan nggak ada pemain asing ini jelas memberikan dia pasti peluang untuk bermain lebih banyak. Apalagi dia bisa bermain mungkin small forward dan juga power forward. Gue suka banget dengan kemarin gue nonton dia di Griffins Internal League. Menurut gue dia improve banget nih kayak selama pandemi ini. Gue suka banget bagaimana dia bisa ngedrive, dia bisa nembak. So gue punya ekspektasi yang cukup besar untuk Rizal Falconi musim mendatang bersama Satria Muda Pertamina. Yang kedua, Saiful Amir. Pemain ini gue udah nunggu-nunggu untuk breakout terus. Dia ini kayak free agent, tapi kayak mungkin Hang Tuah akan mencoba untuk resign dia. Dan gue harapkan dia akan resign dengan Hang Tuah. Menurut gue situasi di Hang Tuah untuk dia cocok banget. Kayaknya dia tahun depan bisa aja mendapatkan kesempatan banyak di bawah Coach Rastafari. Ini pemain shooting guard, menurut gue sangat berbakat sekali. Dia tuh kayak tinggal nunggu aja nih kapan bisa dapat kesempatan untuk nunjukin kemampuannya dia. Dan itu dari nomor 2 untuk Saiful Amir. Gue suka banget pokoknya game dia dan anaknya juga semangat banget. Nomor 3, ini adalah tim yang akan ditinggal kayaknya sama beberapa bintangnya, yaitu Pacific Sesa Surabaya. Banyak pilihan yang bisa gue pilih, mungkin dari Yosef dan juga mungkin Dana. Tapi kayaknya kok Pacific Sesa Surabaya tumpuannya tahun depan bisa aja Ramdan Yuda Yuwana. Semoga dia nggak free agent ya. Gue nggak tahu situasi kontraknya gimana, tapi gue harapkan si Ramdan bermain untuk Pacific Sesa Surabaya yang bisa aja jadi tumpuan dan jadi pointernya. Karena tahun lalu pun dia mendapatkan kesempatan banyak sekali untuk bermain bersama Coach David Singleton. Jadi pengalamannya musim lalu dia akan bisa pakai. Dia tuh kalau nggak salah rata-rata sekitar 25 menit per game. Walaupun touchesnya nggak banyak karena kita tahu tahun lalu ada Luis Jacobo, ada Anton Waters, ada Taylor Stadham yang megang bola sering sekali, dan juga masih ada Jericho dan Indra. Nah, tahun depan ini kalau gue bilang kayaknya kesempatan ini terbuka banget nih untuk Ramdan bisa excel dan memperlihatkan talentnya dia di IBL. Oke, next. Ini agak curang sih pilihannya karena memang kita tahu Cio dan juga Andre Adriano kayak nggak akan balik ke Satya Wacana Salatiga. Dan kemarin gue juga sempat bahas pemain ini, yaitu Anthony Erga. Ini kesempatan besar untuk Anthony Erga menunjukkan kemampuannya di IBL musim mendatang, dan gue yakin Coach Meldy akan memberikan dia banyak kepercayaan dan dia akan mendapatkan kesempatan untuk nembak cukup banyak. Jadi ini agak curang pilihannya karena udah hampir pasti kayaknya dia bisa jadi kejutan sih di IBL musim mendatang. Dan dia juga merupakan nominee dari Rookie of the Year musim lalu. Oke, itu untuk Anthony Erga. Yang terakhir, ini sebenarnya pemain ini udah gue tunggu-tunggu dari 2 tahun yang lalu mungkin ya. Yaitu Rio DC dari West Bandit Solo. Rio DC ini dulu kalau gue boleh kasih tahu adalah dia udah diincar sebenarnya sama beberapa tim IBL, tapi kayak mungkin dia belum cocok ataupun belum ada kemauan untuk main profesional. Dulu Setapak pun setahu gue juga sempat menawarkan dia, tapi sekarang karena klubnya dia naik ke IBL, tampaknya dia kadang udah akan bermain. Dan dia, selama sparring ini gue denger everything yang gue dengar tentang dia tuh good things, great things selalu, bahwa dia bisa compete di level IBL dan kayaknya akan berkontribusi cukup banyak karena kemampuan nembak 3 pointnya dan juga ngedrive-nya wah gila sih. Menurut gue dia bisa aja menjadi pemain kejutan untuk West Bandits Solo juga, dan menurut gue bisa aja jadi pointer nomor utama, first option untuk West Bandits juga musim mendatang kalau tidak ada bintang-bintang lainnya yang datang ke West Bandits. Oke, untuk hari ini itu dulu Time Out Gang. Semoga kalian enjoy episode Time Out hari ini. Semoga besok banyak berita basket agar kita bisa banyak yang kita bahas juga besok. So thank you so much Time Out Gang yang selalu setia untuk menonton video-video gue. So jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys tomorrow. Peace.